Terkadang, perasaan paling dalam justru tumbuh di balik keheningan yang paling panjang, tersembunyi di antara tumpukan berkas dan aroma kopi pagi yang pekat. Davina tidak pernah menyangka bahwa setiap tatapan yang ia curi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun terakhir, sebenarnya sedang berbalas dengan cara yang jauh lebih rahasia dan tidak terduga. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai vertikal di lantai 12 sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Cahaya itu membentuk garis-garis emas di atas meja kerja Davina, menyinari butiran debu yang menari di udara, seolah-olah mereka adalah penonton setia dari rutinitas yang membosankan. Davina, seorang wanita dengan rambut sebahu yang selalu tertata rapi, sedang menata tumpukan dokumen desain grafisnya dengan ketelitian yang hampir obsesif. Namun, matanya tidak benar-benar fokus pada kertas-kertas itu. Fokusnya tertuju pada pintu kaca besar di ujung lorong, tempat di mana Arlan biasanya muncul tepat pukul 8:05. Arlan adalah direktur kreatif di perusahaan itu, pria dengan langkah kaki yang mantap namun tenang, dan senyum yang jarang terlihat tetapi sangat berarti bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Bagi Davina, Arlan bukan sekadar atasan. Pria itu adalah pusat gravitasinya selama 3 tahun terakhir. Hubungan mereka selalu profesional, terbatas pada diskusi tentang palet warna, tenggat waktu proyek, dan revisi desain yang melelahkan. Namun di balik setiap kata, "siap Pak," atau "akan segera saya revisi," tersimpan ribuan kalimat yang tidak pernah berani Davina ucapkan. Ia mencintai cara Arlan mengerutkan dahi saat sedang berpikir keras. Ia mengagumi cara Arlan memutar-mutar pulpen paraknya saat sedang mendengarkan presentasi, dan ia hafal betul aroma parfum kayu cendana yang selalu tertinggal di ruangan setiap kali Arlan lewat. Cinta itu dimulai diam-diam, seperti benih yang jatuh di celah trotoar. Tidak ada yang menanamnya dengan sengaja, namun ia tumbuh kuat meski terhimpit beton realitas. Pagi itu, rutinitas Davina terganggu ketika Arlan berjalan lurus menuju mejanya, bukan ke kantor pribadinya seperti biasa. Jantung Davina berdegup kencang, suaranya seperti cenderang yang bertalu di telinganya sendiri. Arlan berhenti tepat di depan meja Davina, meletakkan sebuah map biru yang tampak sangat penting. "Davina, saya ingin kamu menangani proyek rebranding untuk klien di Bali. Ini proyek besar, dan saya ingin kamu yang memimpin tim kreatifnya," ucap Arlan dengan suara baritonnya yang tenang. Davina terpaku, menatap map itu seolah-olah di dalamnya terdapat rahasia alam semesta. Ini adalah kesempatan besar bagi karirnya, namun itu juga berarti ia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkoordinasi langsung dengan Arlan. Ada rasa bahagia yang membuncah, namun dibarengi dengan ketakutan bahwa ia tidak akan bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama lagi. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang paling intens dalam hidup Davina. Proyek Lentera Bali menuntut mereka untuk bekerja hingga larut malam. Seringkali hanya mereka berdua yang tersisa di kantor yang luas itu, ditemani oleh lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di balik jendela kaca besar. Dalam keheningan malam, batas antara atasan dan bawahan perlahan mulai menipis, meski Davina tetap berusaha menjaga jarak aman. Mereka sering berbagi kopi instan dari mesin pantry, membicarakan hal-hal di luar pekerjaan seperti musik jazz favorit Arlan atau kegemaran Davina pada novel-novel klasik. Davina merasa seolah-olah ia sedang membangun jembatan rapuh menuju hati Arlan, namun ia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak berharap terlalu jauh. Baginya, Arlan adalah sosok yang tak terjangkau, seorang pria yang tampak sudah memiliki segalanya dan mungkin tidak membutuhkan ruang untuk seseorang seperti dirinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan melodi ritmis yang menenangkan di kaca jendela. Davina sedang asyik memperbaiki detail logo di layar monitornya ketika ia menyadari Arlan sedang memperhatikannya dari meja seberang. Arlan tidak berpaling saat Davina menoleh. Pria itu justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa berbeda dari biasanya, lebih hangat, lebih tulus. "Kamu selalu bekerja dengan hati, Davina. Saya jarang melihat desainer yang begitu peduli pada detail kecil seperti kamu," ujar Arlan pelan. Davina merasakan pipinya memanas. Ia hanya bergumam terima kasih, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan meminum kopinya yang sudah dingin. Ia tidak tahu bahwa saat itu,
Arlan sedang mengagumi binar di matanya yang lelah namun penuh semangat. Sebuah binar yang telah Arlan perhatikan sejak hari pertama Davina masuk sebagai anak magang bertahun-tahun lalu. Namun, sebuah kesalahpahaman besar terjadi di tengah perjalanan proyek mereka. Davina tidak sengaja melihat Arlan sedang makan siang di sebuah restoran mewah dengan seorang wanita cantik yang tampak sangat akrab dengannya. Wanita itu tertawa lepas sambil menyentuh lengan Arlan, dan Arlan membalasnya dengan tatapan yang sangat lembut. Hati Davina mencelos. Ia merasa seperti sebuah balon yang tiba-tiba meletus, meninggalkan kekosangan yang menyesakkan di dadanya. Ia berasumsi bahwa wanita itu adalah tunangan atau kekasih Arlan. Sejak hari itu, Davina mulai menarik diri. Ia kembali menjadi sosok yang dingin dan hanya berbicara seperlunya tentang pekerjaan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa cintanya yang diam-diam ini memang seharusnya berakhir sebelum benar-benar dimulai. Ia merasa bodoh karena sempat berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Perubahan sikap Davina tentu saja tidak luput dari pengamatan Arlan. Pria itu merasa ada tembok tinggi yang tiba-tiba terbangun di antara mereka. Arlan mencoba beberapa kali untuk mencairkan suasana, namun Davina selalu menemukan alasan untuk segera pergi atau mengalihkan pembicaraan. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat presentasi akhir proyek di Bali. Setelah presentasi yang sukses besar, tim merayakannya di sebuah bar tepi pantai. Davina memilih untuk duduk menyendiri di sudut yang agak gelap, menatap ombak yang berkejaran di bawah sinar bulan. Ia merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena beban perasaan yang ia pikul sendirian. Ia sudah memutuskan bahwa setelah proyek ini selesai, ia akan mengajukan pengunduran diri. Ia tidak sanggup lagi berada di dekat Arlan sambil terus menekan rasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi cahaya bulan. Arlan berdiri di sana, memegang 2 gelas minuman. Tanpa meminta izin, ia duduk di samping Davina. "Kenapa kamu menghindar, Davina? Apa saya melakukan kesalahan?" tanya Arlan langsung pada intinya. Davina terdiam, jemarinya memainkan ujung gaunnya. Ia ingin berbohong, tapi suasana malam di Bali yang magis seolah memaksanya untuk jujur. "Tidak ada yang salah, Pak. Saya hanya merasa mungkin sudah waktunya saya mencari tantangan baru di tempat lain," jawab Davina dengan suara bergetar. Arlan meletakkan gelasnya dan menatap Davina dalam-dalam. "Hanya itu? Atau ini ada hubungannya dengan hari di mana kamu melihat saya di restoran 2 minggu lalu?" Davina terkesiap. Ia tidak menyangka Arlan menyadari kehadirannya saat itu. Arlan menghela napas panjang, matanya menerawang ke arah laut. "Wanita itu adalah kakak sepupu saya, satu-satunya keluarga yang saya miliki di kota ini. Dia baru saja kembali dari luar negeri dan kami merayakan kepulangannya. Saya melihat kamu di sana, Davina. Saya ingin memanggilmu, tapi kamu pergi begitu cepat dengan wajah yang sangat sedih." Davina merasa dunianya seolah berhenti berputar. Semua asumsi pahit yang ia bangun selama 2 minggu terakhir runtuh seketika. Namun sebelum ia sempat menanggapi, Arlan melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih rendah dan penuh perasaan. "Saya sudah lama ingin mengatakan ini. Tapi saya terlalu takut akan merusak profesionalisme kita. Saya selalu memperhatikanmu, Davina. Sejak hari pertama kamu masuk kantor dengan tas besar dan wajah bingung, saya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu." Davina menatap Arlan dengan tidak percaya. "Bapak memperhatikan saya." Arlan terkekeh pelan, sebuah suara yang sangat jarang didengar Davina. "Jangan panggil saya Bapak di sini. Dan ya, saya memperhatikanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Saya tahu kamu suka coklat panas saat hujan. Saya tahu kamu selalu mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang saat sedang deadline. Dan saya tahu kamu sering mencuri pandang ke arah saya saat kamu pikir saya tidak melihat." Wajah Davina memerah sempurna, tapi kali ini ia tidak memalingkan wajahnya. Arlan kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah buku sketsa kecil yang tampak sudah lama. Ia memberikannya kepada Davina. Dengan tangan gemetar, Davina membuka halaman demi halaman buku itu. Di dalamnya, Davina menemukan lusinan sketsa dirinya. Ada sketsa saat ia sedang serius di depan komputer, saat ia tertawa bersama rekan kerja, bahkan saat ia tertidur di meja kantor karena lembur. Di setiap bawah sketsa,
Terdapat tanggal dan catatan kecil yang ditulis dengan tulisan tangan Arlan yang rapi. Catatan-catatan itu berisi kekaguman Arlan pada ketekunan Davina, pada kebaikan hatinya, dan pada betapa cantiknya Davina di mata Arlan. Cintamu mungkin dimulai diam-diam, Davina, tapi cintaku juga tumbuh dalam keheningan yang sama. Saya menunggu waktu yang tepat, menunggu sampai kamu merasa cukup percaya diri untuk berdiri di samping saya, bukan di belakang saya, bisik Arlan. Air mata mulai mengalir di pipi Davina, tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Selama ini, ia merasa seperti seorang pengagum rahasia yang tak terlihat, namun ternyata ia adalah pusat semesta bagi orang yang ia cintai. Akhir dari cerita mereka bukanlah sebuah perpisahan seperti yang Davina bayangkan, melainkan sebuah awal yang baru di luar dugaannya. Di bawah langit Bali yang penuh bintang, Davina menyadari bahwa terkadang apa yang kita sembunyikan dengan rapat justru adalah apa yang paling dinantikan oleh orang lain untuk diungkapkan. Keheningan yang selama ini menyiksa ternyata adalah ruang tunggu bagi sebuah pengakuan yang indah. Tahun-tahun berlalu, dan Davina tidak pernah lagi harus mencuri pandang. Ia kini bisa menatap langsung ke dalam mata Arlan setiap pagi, bukan lagi di kantor, melainkan di rumah yang mereka bangun bersama. Arlan tetap menjadi pria yang tenang dan penuh wibawa, namun bagi Davina, ia adalah pria yang selalu menyimpan buku sketsa baru untuk mendokumentasikan setiap momen kebahagiaan mereka. Rahasia yang dulu terpendam, kini telah mekar menjadi sebuah kenyataan yang jauh lebih indah dari sekadar mimpi di siang bolong. Mereka belajar bahwa dalam cinta, diam bukan berarti tidak ada rasa, melainkan cara hati untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga sampai saatnya tiba untuk bersinar. Kisah Davina dan Arlan menjadi bukti bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Apa yang dimulai dengan keraguan dan ketakutan berakhir dengan kepastian dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bagi Davina, setiap langkah yang ia ambil di lorong kantor dulu, setiap lembur yang ia jalani, dan setiap doa yang ia panjatkan dalam diam, semuanya terbayar lunas. Ia tidak lagi menjadi bayangan di balik meja kerja, melainkan cahaya yang menerangi hidup Arlan, sebagaimana Arlan selalu menjadi lentera bagi hatinya. Apakah kamu pernah memendam perasaan pada seseorang dalam waktu yang sangat lama, dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama? Atau mungkin kamu punya akhir cerita yang berbeda? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa beritahu juga dari mana kamu sedang menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Davina dan Arlan.